Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, this is Sir Nusradin in Medan. How are you today? Are you okay? I hope so. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini Sir Nusradin akan membahas sebuah topik yang berjudul verbs, ya, kata kerja. Nah teman-teman, verb ini merupakan salah satu dari 9 part of speech, ya, sebagaimana yang saya jelaskan di awal, ya, tentang part of speech itu ada 9. Nah, jadi kali ini Sir Nusradin akan membahas verb. Oke, sedangkan untuk noun dan pronouns, determiner, oke, sudah Sir Nusradin jelaskan. Nah, kali ini adalah verb, ya, kata kerja. Nah, teman-teman, apa itu verb? Oke, a class of verb. Nah, jadi kelas kata atau yang termasuk dalam part of speech that serve to indicate the occurrence or performance of an action. Nah, jadi verb ini adalah salah satu jenis kata yang termasuk dalam part of speech yang fungsinya, ya, menunjukkan, ya, indicate, menunjukkan the occurrence, suatu kejadian, atau performance, performa dari sebuah tindakan, dari sebuah perbuatan, ya, performance of an action, oke, atau the existence, ya, eksistensi dari sebuah kondisi, ya, eksistensi dari sebuah keadaan. Nah, itu ya teman-teman, ya. Nah, biasanya verb ini, ya, kita tandai dengan menggunakan to di depannya. Contohnya seperti to climb, to love, to fish, to walk, ya teman-teman. Nah, kita kita sebutkan to di depannya untuk menandakan bahwa itu adalah verb, ya, karena banyak verb yang bentuknya sama juga dengan noun, ya, seperti ini. Misalnya kalau kita ngambil misalnya climb, pemanjatan, itu sebagai noun dia. Ini juga love, ya, sebagai noun, kata benda love, kasih sayang, ya, kata benda. Ini juga seperti misalnya fish, ikan, sebagai kata benda. Ini juga walk, ya, bisa juga sebagai kata benda, walk yang artinya misalnya berjalan-jalan gitu, ya, misalnya take a walk, ya, contohnya take a walk, berjalan-jalan. Oke. Nah, teman-teman, verb ini, oke, two main types, ada 2 jenis utama, ya, dari verb ini. Yang pertama disebut dengan full verbs, ya, full verbs, atau kadang-kala juga disebut sebagai main verbs, ya, maksudnya kata kerja utama, ya, atau full verbs, ya. Nah, full verb tadi ini contohnya tadi teman-teman, seperti misalnya to climb, to love, to fish, to walk, itu disebut dengan full verbs. Sedangkan jenis yang kedua itu disebut dengan auxiliary verb, ya, auxiliary verbs. Nah, ini adalah juga disebut mungkin dalam bahasa Indonesianya itu kata kerja bantu, ya, kata kerja bantu, ya. Oke, teman-teman, untuk auxiliary verb ini, kata kerja bantu ini subdivided, dia dibagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama kita sebut dengan primary auxiliaries,
primary auxiliaries. Ya, contohnya seperti misalnya be. Ya teman-teman. Nah, be ini itu contohnya is, ya, ada am, ada are, ya, ini bentuk presentnya. Ada juga was dan were. Ini adalah bentuk past tense-nya, ya, ya teman-teman. Oke, mungkin supaya lebih supaya pemakaian nanti jangan membingungkan. Jadi mulai dari awal saya ingin memberikan sesuatu yang lebih lebih jelas. Begini teman-teman, untuk be ini, untuk presentnya kan ada am, ya, ada are, ada is. Oke teman-teman. Nah, di mana itu penggunaannya? Kalau am ini dia pasangannya untuk I sebagai subjeknya, sedangkan are ini itu subjeknya, itu pasangannya, maksudnya itu digunakan dengan we, you, they, ya, untuk plural. Nah, sedangkan is ini itu untuk orang ketiga tunggal, ya teman-teman. Nah, masalah orang ketiga tunggal, third person singular, ya, itu bisa dilihat lagi di video Senusradin yang membahas tentang personal pronouns, ya. Coba dilihat lagi video Senusradin itu. Nah, di sini contohnya she, he, they, atau kita buat proper noun misalnya John, ya. Yang penting dia orang ketiga tunggal, atau juga it, ya. Jadi ini she is, he is, John is, it is. Ini pasangannya. Oke teman-teman. Nah, sedangkan untuk bentuk past tense-nya, waktu yang udah lampau, ini am dan is ini itu dia berubah menjadi was. Nah, ya, was ini bentuk pastnya, ya, bentuk masa lampau. Sedangkan yang are, ya, are ini dia menjadi apa teman-teman? Jadi were, ya. Nah, jadi teman-teman lihat di sini, primary auxiliaries itu, kata kerja bantu utama, itu terdiri dari be, ya. Be ini maksudnya itu, ya, seperti was, were, ini masa lampaunya. Untuk presentnya am, are, is. Oke teman-teman. Nah, yang berikutnya have, ya. Ini coba teman-teman betul-betul diperhatikan. Nah, kata have, ya, kata have ini teman-teman, ini dia bisa fungsinya sebagai full verb, ya. Dia bisa sebagai full verb, kata kerja utama, yang artinya ini sebagai full verb, yang artinya ini memiliki, ya, atau makan, minum, ya, dan lain, dan arti lain, ya. Karena kata have teman-teman memiliki banyak arti dia, ya, dalam bentuk full verb, ya, seperti memiliki, misalnya I have a brother and a sister, misalnya, ya, saya memiliki seorang saudara laki-laki dan saudara perempuan. Ya, bisa juga makan, I have breakfast, ya, I have lunch, contohnya. Oke teman-teman, tapi ini dia sebagai full verb. Nah, sekarang kita kan sering bicara tentang sebagai primary auxiliaries. Have ini itu digunakan teman-teman, ya, untuk membuat untuk kalimat perfect, ya. Kalimat perfect ini untuk menyatakan sudah, apakah dia present perfect, apakah past perfect,
apakah present perfect continuous, apakah past perfect continuous, ya, untuk menggunakan have ini. Jadi dari situ dia digunakan sebagai kata bantu, bukan sebagai kata kerja utama. Ya teman-teman, demikian juga dengan kata do, ya. Kata do ini sebagai full verb, ya, do ini itu artinya apa teman-teman? Do, melakukan, ya. Do artinya melakukan, mengerjakan atau melakukan, ya, itu do, itu sebagai full verb. Tapi nah, do ini teman-teman, kalau sebagai full verbnya itu dia artinya mengerjakan, melakukan. Nah, dan di sini sebagai auxiliary verb itu do, ya, do ini bentuk variasinya ada do, ada does, do, does ini untuk orang ketiga, do-nya ini untuk selainnya, ya, selain daripada orang ketiga tunggal maksudnya. Ada bentuk did, ya teman-teman, ada bentuk did. Ini bentuk lampau, ya. Nah, digunakan buat apa? Untuk membuat pertanyaan, ya, question, ya, making question, membuat pertanyaan. Jadi dia beda dengan sebagai dia full verb. Ya, contoh ya teman-teman, ya, coba perhatikan di sini. Kita bilang begini misalnya sini, I didn't do it. I didn't do it. Yeah, but he did it. Ya, misalnya pertanyaannya di sini, did you do it? Nah, coba perhatikan teman-teman. Jadi ada pertanyaan di sini misalnya, did you do it? Nah, coba perhatikan. Nah, di sini di kalimat yang ini, did you do it? Ini did yang pertama ini sebagai apa teman-teman? Apakah sebagai full verb atau auxiliary verb? Ya, jawabannya adalah sebagai auxiliary verb karena dia fungsinya di sini sebagai making questions, membuat pertanyaan. Jadi misalnya did you do it? Nah, do yang di sini teman-teman ini bukan auxiliary verb, tapi do di sini adalah sebagai apa? Full verb yang artinya mengerjakan atau melakukan. Misalnya did you do it? Apakah kamu yang melakukannya? Did you do it? Nah, misalnya jawabannya I didn't do it. I didn't do it. Saya tidak melakukannya. Nah, didn't di sini perhatikan teman-teman. Coba perhatikan. Nah, untuk membuat kalimat apa? Jadi making question juga making, ya, bisa juga dia sebagai making negative, ya, statement, ya, atau membuat kalimat negatif, ya, kalimat negatif, making negative sentence, negative statement. I didn't do it, saya tidak melakukannya, ya. Maka di sini dia fungsinya sebagai apa teman-teman? Sebagai auxiliary verb. I didn't do it. Nah, do di sini sebagai full verb. Nah, gitu ya teman. Oke. Nah, itu dia. Ya, kita ambil contoh misalnya yang
variasinya yang bentuk does. Ya, does ini kan digunakan untuk orang ketiga tunggal. Misalnya pertanyaan does ya she speak English? Nah, coba perhatikan ini, does she speak English? Nah, does di sini teman-teman ini bukan full verb, tetapi auxiliary verb, ya, karena dia fungsinya untuk making question, membuat pertanyaan, ya. Does she speak English? Nah, berbeda dengan misalnya she does the cooking, ya. I do the washing. Nah, ya, perhatikan teman-teman. She does the cooking di sini and I do the washing. Nah, does di sini itu sebagai full verb, kata kerja utama yang artinya melakukan. She does the cooking, dia mengerjakan masak. Pokoknya yang memasak dia yang lakukan. She does the cooking and I do the washing. Nah, dan saya melakukan pekerjaan apa? Mencuci. Nah, gitu. Jadi do di sini dengan does di sini itu bukan auxiliary verb, tapi adalah full verb. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi ini coba tolong diperhatikan, karena nanti untuk selanjutnya ya jangan bingung gitu, ya. Contoh seperti ini misalnya, did you do it? Ini ada do, bentuk do, dua. Di sini kita gunakan did karena kita bertanya sesuatu yang sudah lampau, sudah lewat. Oke. Lebih jauh tentang ini nanti kita pada senusari membahas tentang past simple tense, ya, past simple. Oke. Nah, jadi ini primary word, primary auxiliary contohnya ada be, ada have, ada do. Oke teman-teman. Nah, jadi have ini ada bentuk variasinya. Untuk orang ketiga tunggal apa teman-teman? Kalau have, orang ketiga tunggal pakai has, ya. Kalau bentuk pastnya jadi apa? Had, ya. Ada bentuk has, ada had, ada have untuk present, ya teman-teman. Ini juga present, tapi ini untuk orang ketiga tunggal. Kalau ini untuk selainnya, oke teman-teman. Nah, jadi auxiliary verb ini ada dua, ada primary auxiliaries, ada juga yang disebut dengan modal auxiliaries, ya, atau juga sering disebut dengan modal verb. Nah, contohnya teman-teman apa? Ada contoh can, ada may, ada will, ada shall, ada must, ada ought to, ada dare, ada need. Jadi teman-teman. Nah, ini namanya modal auxiliaries. Oke. Nah, di video yang terpisah nanti Sarin akan membahas khusus tentang modal auxiliaries dan bagaimana cara menggunakannya, ya, dalam membuat kalimat-kalimat apapun bentuk kalimatnya, ya. Kalimat positif, kalimat negatif, kalimat pertanyaan, ya teman-teman. Nah, untuk full verb ini teman-teman, itu dia jenisnya banyak, ya, sesuai dengan penggunaannya, ya, sesuai dengan penggunaannya, sesuai yang kita gunakan dalam kalimat. Itu banyak ya jenisnya. Ada yang disebut dengan transitive verb. Ini ya teman-teman. Ada juga yang disebut dengan intransitive verb. Oke. Nah, untuk coba perhatikan ini semua teman-teman ya, baik sekali ini. Ya. Cuman di sini Sanus Radin
tidak akan menjelaskan ini. Ini semuanya nih, ya, coba perhatikan. Ada transitive verb, intransitive verb, the transitive verb, ergative verb, link verb, lexical verb, compound verb, dynamic verb, and static verb. Reflexive verb, ada reciprocal verb, ada finite verb, ada non-finite finite verb, non-finite verb. Ya, ini teman-teman. Nah, tidak usah terlalu ini ya teman-teman, melihat banyak kali jenisnya ya. Ini gimana sih belajar yang ini ya? Jadi bingung gitu ya. Nggak usah bingung teman-teman. Ini nanti akan dibahas tersendiri ya. Masing-masing akan Sir Nusradin jelaskan bentuk-bentuk kalimat seperti apa. Oke teman-teman. Karena ini pada video kali ini Sir Nusradin hanya ingin mengatakan bentuk-bentuk kata kerja. Oke. Ada satu yang ketinggalan teman-teman. Mohon maaf. Untuk full verb ini ya teman-teman, itu dia ini ya. Ini coba perhatikan sini. Ini tadi belum dijelaskan ya. There are two forms of full verb. Full verb ini bentuknya ada, garis besarnya itu ada dua bentuk. Ya bentuknya ya, bukan ini ya. Kalau ini pengertiannya ini dalam penggunaannya. Tapi secara garis besarnya ada dua bentuk, ya, sesuai dengan waktu. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang verb, teman-teman, ini ada kaitannya dengan waktu. Ya, kapan kita mengatakannya? Apakah sesuatu perbuatan itu dilakukan pada saat ini? Apakah sudah lampau? Apakah sesuatu yang sudah dilakukan? Apakah sesuatu yang sedang dikerjakan? Ya, itu dia memiliki yang disebut nanti dengan tenses. Ya, jadi kalau kita bicara tentang verb, itu ada kaitannya dengan apa teman-teman? Dengan tenses. Ya, beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu tidak mengenal tenses, ya teman-teman. Jadi contoh misalnya kalau kita menggunakan kata pergi, bahasa Indonesia, hari ini saya pergi, ya, saya pergi ke sekolah. Hari ini, sekarang saya sedang pergi ke, ya kemana gitu ya. Saya sedang pergi berbelanja. Pakai apa? Pergi, sama ya. Kemarin saya pergi, ya. Saya sudah pergi. Atau kita katakan dia sudah pergi, ya, mengunjungi neneknya. Nah, jadi semua pergi. Tidak ada berubah. Jadi ada misalnya pergi, perga, pergon, itu nggak ada ya. Dalam bahasa Indonesia sama. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, ya pergi misalnya go, sedang pergi going, berubah dia, sudah pergi, ya dia sudah pergi misalnya she has gone. Kemarin dia pergi ke Binjai, yesterday she went to Binjai, pakai went lagi, ya. Jadi ada go, ada went, ada gone, ada going. Nah itu teman-teman ya. Jadi itu bahasa Inggrisnya. Oke teman-teman. Terus teman-teman, perlu juga Sir Nusradin sampaikan di sini bahwa ini suatu prinsip dasar, oke, dalam bahasa Inggris teman-teman. Dalam setiap kalimat bahasa Inggris, teman-teman ya, yang disebut dengan kalimat, dia harus memiliki minimal satu kata kerja dalam sebuah kalimat, ya. Jadi kalimat itu tidak bisa disebut kalimat kalau dia tidak memiliki kata kerja, teman-teman, ya. Ini suatu prinsip dasar yang perlu teman-teman catat, ya. Namun demikian teman-teman ya, kalau nanti teman-teman nanti sudah belajar, sudah tingkatnya udah levelnya udah naik lagi, misalnya tingkat intermediate misalnya, atau di atasnya lagi nanti ada tingkat advance. Nah itu nanti memang ada juga kita pelajari ya, teman-teman nanti akan mempelajari bahwa ada juga kalimat yang tidak memakai kata kerja yang disebut dengan wordless sentence.
verbless sentence, kalimat yang tidak memiliki verb. Ada, ya. Itu pembahasannya nanti. Nah, tapi untuk basicnya nih, dasarnya harus diingat teman-teman bahwa setiap ya kalimat dalam bahasa Inggris itu harus ada minimal dia satu verb. Oke teman-teman. Nah, kalau tadi Sardin pernah menyebutkan bahwa ada juga kalimat yang tidak memakai verb. Apa contohnya? Ya, contohnya misalnya teman-teman, misalnya the sooner the better. Nah, ini kalimat teman-teman. Tapi nggak ada situ kata kerjanya. The sooner the better. Ya, semakin cepat semakin baik. Ya. Atau contoh lagi misalnya, what about another cup of tea? What about another cup of tea? Bagaimana kalau ya secangkir teh lagi gitu? Nah, ya. Ini kan nggak ada nih kata kerjanya. Ya, what about another cup of tea? Nggak ada kata kerjanya. Ya. Nah, ini nanti akan dibahas lebih terperinci pada saat nanti untuk tingkat intermediate atau advanced level, ya teman-teman. Nah, mungkin itu aja yang Sardin ingin sampaikan pada video kali ini. Ini hanya sebagai sebagai apa teman-teman? Sebagai introduction, ya, introduction tentang mengenai verb. Oke. Nah, untuk video berikutnya nanti Sardin akan membahas, ya, mungkin Sardin akan membahas ini dulu nanti tentang auxiliary verb yang ini tadi teman-teman, ya, yang ada be seperti am, are, is, was, were. Nah, di situ dulu ya, bagaimana penggunaannya, pemakaiannya dan lain-lainnya, ya. Ya, sekaligus juga dengan ini, dengan full verb juga, ya, sekaligus dengan full verb, di mana ada bentuknya dua, ada yang disebut dengan regular verb, ya, itu regular verb, ada yang irregular verb, ya. Regular verb ini maksudnya yang perubahannya itu sudah regular deh, ya, menambahkan ed, ya, untuk verb yang lalu atau yang sudah gitu, ya. Kalau irregular ini tidak beraturan. Itu nanti akan dijelaskan di video berikutnya teman-teman, ya. Jadi ini sekedar sebagai introduction to verb, ya. Jadi ini adalah sebagai pengenalan tentang verb. Oke teman-teman. Mungkin hanya demikian saja teman-teman. Kalau teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Oke, mungkin itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.